Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Anissa dengan NIM 3202131004 dari jurusan Pendidikan Geografi. Kali ini saya akan melakukan digitasi pada peta. Adapun yang dimaksud dengan digitasi adalah proses konversi data analog ke dalam format digital di objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain sebagainya dalam format raster pada sebuah citra satelit. Resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Untuk dapat melakukan digitasi dengan baik, data raster yang akan didigitasi harus sudah memiliki georeferencing. Secara umum, digitasi dibagi menjadi dua macam, yaitu digitasi menggunakan digitizer, memerlukan sebuah meja digitasi atau digitizer, dan yang kedua adalah digitasi on-screen di layar monitor yang nanti paling sering dilakukan karena lebih mudah dan tidak memerlukan peralatan tambahan dan lebih mudah untuk dikoreksi saat terjadi kesalahan. Nah, saya akan melakukan digitasi dengan cara digitasi on-screen di layar monitor. Baik, akan saya lakukan digitasi. Sebelumnya kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi ArcGIS-nya. Nah, saya sudah membuka aplikasi ArcGIS. Di sini saya menggunakan yang data yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu geodatabase kan. Makanya di sini sudah ada layer nama kota, peta sungai, jalan, peta tanah, kemiringan lereng, intensitas hujan, dan administrasi. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat dari geodatabase, kita dapat juga membuat shapefile dari misalnya shapefile tersendiri dari layers yang ada ini, atau kita tidak menggunakan geodatabase untuk membuat digitasi. Kita klik kanan pada personal geodatabase, setelahnya kita pilih new dan kita pilih ini, kita bisa pilih klik kanan. Nah, kita bisa klik kanan pada folder tempat penyimpanan dari geodatabase atau file lainnya. Kita pilih klik kanan, lalu kita pilih ke new, dan kita dapat memilihnya yaitu shapefile ini. Itu kalau yang tidak dengan geodatabase ya, karena saya menggunakan geodatabase, maka saya tidak menggunakan membuat shapefile tersendiri. Kemudian sebelum kita untuk melakukan digitasi, kita harus menyiapkan terlebih dahulu peta yang sudah di georeferensi. Untuk menambahkan peta tersebut, caranya adalah klik ikon add data, kemudian tambah add data. Ya, mbak timbunya mau cuma satu timba. Pilih Mana mau lagu? Jalannya aja sempit. kita connection dulu foldernya. Kecuali jalan itu dilebarin, nambah 1 meter per 1 meter tengah lagi.
skalanya yang tidak sesuai, maka kita bisa klik kanan pada layer, peta rasternya, lalu kita pilih zoom to layer. Nah, petanya sudah muncul. Langkah selanjutnya adalah kita menetapkan skala yang akan digunakan. Di sini peta skala petanya adalah, agar petanya terlihat, adalah 1:8005, maka saya akan menyesuaikan menjadi 1:8000 saja. Nah, seperti ini. Untuk memulai digitasi, yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan toolbar editor, bisa dengan cara klik kanan di atas ini. Lalu kita pilih klik editor. Karena saya sudah mengaktifkan, maka sudah berbentuk, sudah ada tanda centangnya. Kemudian di editor ini kita aktifkan snappingnya. Lalu kita aktifkan snapping toolbar. Karena saya sudah mengaktifkan snapping toolbar, maka sudah ada tanda centang pada snapping toolbar ini. Snapping toolbarnya, fungsi dari snapping toolbar sendiri adalah ketika nanti kita mengakhiri tahap digitasi, maka kita tidak perlu lagi klik kanan pada titik terakhir lalu kita pilih end sketching. Kalau dengan snapping kita bisa dengan klik 2 kali pada titik terakhir, maka digitasinya sudah selesai. Untuk memulai digitasi, kita aktifkan dulu editor, kita aktifkan start editing. Nah, sekarang sudah seperti ini. Untuk digitasi kita pastikan terlebih dahulu ya bahwa peta yang digunakan adalah georeferencing peta administrasi. Kemudian sudah aktif ini ya, ada tool cut polygon tools, kemudian attributes, sketch properties, dan grid feature. Di sini kita untuk melakukan digitasi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu antara layer dengan feature yang akan dilakukan digitasi. Di sini jangan sampai salah. Kalau untuk peta untuk berbentuk wilayah, maka yang kita pilih adalah polygon. Mulai dipilih sih polygon. Dan untuk nama kota ya kita yang berbentuk koin, kita pilih yang koin. Kemudian kalau yang berbentuk garis seperti jalan dan sungai ya berbentuk construction toolnya adalah line. Oke, kita buat dulu peta administrasi. Sini saya akan memulai digitasi ya. Kalau mau siaran musik siang-siang. Kita mulai dengan memberi titik-titik pada garis terluar dari wilayah tersebut.
untuk melanjutkan digitasi, kita hanya perlu mengklik lagi fiturnya. Saya digitasi secara kasar saja ya. Sebaiknya digitasi dilakukan secara digitasi per wilayah terlebih dahulu, maksudnya digitasi per wilayah, misalnya wilayah kota ataupun kecamatan ataupun negara, baru setelahnya kita digitasi dengan memotong dari wilayah-wilayah tersebut. Ini saya digitasi perbagian wilayah saja dulu. Untuk mengakhiri digitasi, kita hanya perlu meletakkan titik dan mengklik 2 kali, 1, 2. Nah, kalau kita sudah mengaktifkan filter snapping, maka akan muncul wilayahnya seperti ini. Kemudian saya akan memulai digitasi sungai, yaitu dengan klik fiturnya yang peta sungai. Kemudian kita ikuti garis-garis yang ada di peta. Kita mulai dengan memberikan titik-titik yang mengikuti garis dari jalan tersebut. Lalu untuk mengakhiri garis, kita bisa mengklik 2 kali di akhir, misalnya seperti ini. Ya, garisnya sudah muncul. Baru nanti kita akan melakukan pengisian atribut data dari garis ini tersebut. Untuk nama kota, karena construction toolnya berbentuk poin, jadi kita dapat memberikan titik-titik di mana misalnya ibu kota tersebut. Ibu kota misalnya kalau ini dalam tingkat kota berarti ibu kota dari kecamatan. Kita hanya melakukan misalnya menjadi salah satu titik, misalnya Kecamatan Tuku, ibu kota kecamatannya berada di Kelurahan Tuku. Kemudian bisa kita finish seperti itu. Lalu kita akan melakukan pengisian data atribut. Di sini saya sudah memotong-motong wilayah Kota Semarang menjadi keseluruhan wilayah kecamatannya. Di sini kita akan mengisikan data-data atribut tabelnya, yaitu bisa kita klik kanan pada layer. Kemudian kita pilih Open Attribute Table. Setelah itu kita isikan saja data-datanya kalau belum diisi.
Kita dapat mengetahui wilayah ini dengan mengklik Kita dapat memilih dengan mengaktifkan ini. Lalu kita klik saja sembarang wilayah, maka akan muncul wilayah mana wilayah tersebut. Wilayah yang ini adalah wilayah Candi Sari. Kemudian ini wilayah Gunung Pati. Berarti yang ini wilayah yang ini belum diberi nama wilayahnya. Seperti itu. Ini wilayah Tembalang. Ini wilayah Semarang Timur. Dan ini adalah wilayah Peduruman. Kalau kita sudah selesai melakukan pembagian wilayah dengan digitasi, kita dapat merubah warna dari wilayah tersebut agar berbeda dengan setiap kecamatan yang ada. Kita klik kanan pada layer, kemudian kita pilih properties. Lalu kita pilih simbologi. Kemudian di sini kita dapat menambahkan add all values. Maka akan muncul data-data yang sebelumnya. Kemudian kita tidak centang all other values-nya, biar warna yang muncul adalah warna yang ini, bukan hanya warna biru terang saja. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Untuk memunculkan nama-nama kecamatan yang ada di setiap bagian wilayah ini, kita klik kanan pada layer, kemudian kita pilih label feature, kita centang klik label feature, maka akan muncul datanya seperti ini. Dan data wilayah ini dan data wilayah seperti ini yang sudah dilakukan digitasi, sudah ditambahkan dengan jalan dan sungai dan ibu kota kecamatan, kemudian dapat dilakukan untuk layout peta. Semoga digitasi yang telah saya lakukan dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya belum terlalu bisa untuk mengajarkan tutorial. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.